Masjid ini didirikan pada tahun 1812 dan masjid ini masjid paling tertua di Kota Palu, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, hari ini saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Hari ini saya berkunjung ke Masjid Jami Kampung Baru yang berlokasi di Palu Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Dan masjid ini salah satu masjid tertua di Sulawesi Tengah. Masjid Jami berlokasi di Kelurahan Baru atau biasa disebut Kampung Baru, tepatnya di Jalan Wahid Hasim, Kecamatan Palu Barat. Dan masjid ini dikenal sebagai masjid tertua di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Masjid ini dibangun oleh salah seorang tokoh mu'alaf bernama Haji Burahima. Dibangun setelah masuknya agama Islam pertama kali di Kota Palu pada abad ke-17. Jadi Masjid Jami ini dibangun di saat Syekh Abdul Raki, merupakan ulama asal Minangkabau, Sumatera Barat, yang menyebarkan Islam di Kota Palu, dan dibangun pada abad ke-17. Masjid Jami ini awalnya berdinding papan. Setelah itu ada perombakan atau renovasi besar-besaran dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah tahun 2023 Masjid Jami ini semakin kokoh berdiri. Untuk membahas secara lengkap tentang Masjid Jami ini, saya rasa saya bukanlah orang yang tepat, walaupun saya asli Kampung Baru atau warga asli Kampung Baru, dikarenakan memang ini bukan bidang saya. Nah, di video ini saya hanya ingin bernostalgia masa-masa kecil saya dulu di Masjid Jami. Dari info yang saya dapat, kebetulan keluarga saya banyak berada di Kampung Baru sini. Jadi info yang saya dapat itu Masjid Jami ini direnovasi pertama kali itu pada tahun 1930. Jadi bangunan Masjid Jami ini awalnya kayu, berdinding kayu, kalau nggak salah itu atapnya itu dari kulit kayu. Kemudian dilanjutkan lagi, direnovasi pada tahun 1953, lalu berlanjut lagi tahun 1968 dan tahun 1992 dengan menambahkan bangunan menara setinggi 30 meter pada tahun 2004. Masjid ini awalnya hanya satu lantai, lalu diubah dan direnovasi menjadi 2 lantai saat ini, dan dindingnya itu sudah dinding tembok. Untuk ornamen ciri khas Masjid Jami itu sama sekali tidak berubah, dari ornamen jendela atau ventilasi udara di bagian atas, dengan kubah-kubahnya pun tetap sama seperti dahulu. Masjid ini juga bisa menampung jamaah kurang lebih 2000 jamaah. Karena statusnya cagar budaya, maka Masjid Jami ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Palu. Keunikan yang ada di Masjid Jami ini, terdapat makam-makam tua yang jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan. Jadi makam-makam tua ini adalah makam-makam sesepuh-sesepuh. Di antaranya pendiri Masjid Jami, Haji Burahima beserta istri dan keluarganya, dan beberapa sesepuh-sesepuh lainnya. Sekarang ini kita berada di bagian depan Masjid Jami. Di bagian depannya, dan ada makam sesepuh-sesepuh, di antaranya Haji Burahima beserta istri dan keluarganya dimakamkan di sini. Sekarang kita beranjak ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang Masjid Jami, dan bagian belakang ini adalah akses utama saya dari rumah saya menuju ke Masjid Jami. Karena di bagian belakang ini ada semacam pintu kecil menuju akses ke rumah saya. Sekarang kita beranjak ke bagian samping kiri. Di bagian samping kiri ini terdapat menara. Sedangkan di bagian teras sampingnya, mulai dari samping kiri dan kanan,
Teras ini dijadikan sebagai tempat berbuka puasa di saat bulan Ramadan. Sekarang kita berada di tempat pengambilan air wudhu. Model tempat air wudhunya seperti ini, sudah modern dan alhamdulillah bersih. Di zaman dulu itu waktu saya masih kecil sering mandi-mandi di sini. Bentuk tempat air wudhunya itu masih berbentuk bak besar dan kita mengumpul di situ mandi-mandi bersama teman-teman saya. Buat teman-teman khususnya yang berada di Kota Palu, luangkan waktu kalian untuk berkunjung ke Masjid Jami, membaur bersama jamaah-jamaah Masjid Jami, dan saya yakin kalian akan betah melakukan ibadah sholat di masjid ini. Nah, sekarang kita berada di bagian dalam Masjid Jami. Di depan saya ini ada mimbar utama. Sekarang ini kita lagi bersih-bersih karena sebentar lagi kita akan melakukan buka puasa bersama, yaitu puasa Syawal. Di depan saya ini yang lagi jalan seorang pria ganteng, namanya Yani Saudo. Dia salah satu remaja Masjid Jami. Dari kecil kami berteman sampai saat ini. Buat teman-teman yang telah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kita bertemu di part selanjutnya, yaitu part kedua. Di part kedua nanti saya akan lebih seru lagi, karena di part kedua kita akan melaksanakan buka puasa bersama, yaitu puasa Syawal, sekaligus menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan buat teman-teman yang telah mengklik video ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.